Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Nikmat Allah begitu banyaknya. Saking banyaknya nikmat tersebut tidak bisa kita hitung satu persatu. Manusia, siapapun manusianya, makhluk apapun dia, pasti tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmatnya Allah yang telah diberikan kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita disuruh untuk menghitung nikmat-nikmat itu, maka kita tidak akan bisa untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Makanya kita selalu bersyukur kepada Allah, diberikan kesehatan, umur yang barokah, manfaat. Itu adalah salah satunya, kita selalu bersyukur kepadanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya. Di dalam sebuah hadis diterangkan, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan, kebanyakan manusia melupakan kenikmatan itu. Kebanyakan manusia melupakan dua kenikmatan itu. Banyak manusia terlena dengan dua kenikmatan, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Allah memberikan tubuh yang sehat, Allah memberikan otak pikiran yang cerdas, seharusnya untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terlena, kita sehat tapi tidak ada digunakan untuk ketaatan. Saat mudah, jangan terlena mudahnya, tapi ingatlah saat muda giat untuk dalam beribadah, dalam ketaatan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan, kalau nikmatnya Allah, nikmat-nikmat tersebut kalau sudah diambil satu persatu, dulu tubuh yang masih sehat, saat berjalan kemanapun kuat, tetapi ketika kaki dalam keadaan sehat, ketika sudah diambil oleh Allah, nikmat itu akan lemas, atau bahkan kaki itu tidak bisa melangkah lagi, duduk di atas kursi. Tangan yang dulunya kuat untuk menggenggam, mengangkat, ketika Allah sudah mengambil nikmat dalam tangan tersebut, tangan ini akan gemetar, memegang gelas pun gemetar. Begitu pula dengan mata kita. Mata dulu yang diberikan kenikmatan oleh Allah, melihat indahnya dunia, cerah ketika kita memandang, membaca. Tetapi kenikmatan mata ketika sudah diambil oleh Allah, mata ini akan menjadi suram dan buram, atau bahkan tidak bisa melihat. Makanya kita selalu introspeksi kepada kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Nikmat kaki yang begitu sehat untuk jalan, nikmat tangan yang ketika dibuat untuk mengangkat, dan semuanya nikmat-nikmat yang ada dalam tubuh kita. Maka gunakanlah dalam ketaatan dan tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menunggu sakit baru datang ke masjid. Jangan sampai ketika anggota tubuh kita mendapatkan teguran dari Allah baru datang ke masjid. Memang tidak salah, akan tetapi betapa pentingnya dan betapa mulianya saat mudah kita rajin beribadah, taat kepada Allah. Saat mudah kita gunakan waktu sehat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita sehat, enak,
ketika beribadah. Karena apa? Masih bugar, tangan masih sehat, kemudian pikiran juga masih enak. Tetapi begitu saat sakit atau mendapat keteguran dari Allah, baru ia datang ke masjid, baru mendekat ke masjid. Ia tidak apa-apa, akan tetapi kalau kita sehat, coba enak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan waktu sehat ini. Jangan sampai tertipu, terlena dengan waktu sehat, akan tetapi tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dua kenikmatan yang bisa melupakan, melalaikan manusia adalah wal faragu, yaitu waktu luang, waktu yang luas. Allah memberikan waktu kita semua sama 12 jam. 12 jam tentu digunakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi sebaliknya, kalau waktu itu digunakan dalam kesia-siaan yang tidak ada manfaatnya, maka akan tertinggal dalam kebaikan. Saatnya azan dikumandangkan, orang itu asik main gadget, main sesuatu perkara yang tidak ada manfaatnya. Tetapi kalau ia tidak memanfaatkan dengan waktu itu, maka waktu itu akan habis. Waktu akan berjalan terus-menerus, tetapi ia tidak memperhatikan waktu. Ketika sudah waktu habis, maka akan menjadikan sia-sia bagi seorang hamba tersebut. Waktu begitu cepat. Coba kita bayangkan, kita kadang mendengar terasa sendiri, satu hari serasa 1 jam, satu minggu serasa 1 hari, begitu cepat. Inilah ketika waktu sudah diambil oleh Allah, maka begitu cepatnya waktu ini. Mari kita gunakan waktu ini selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk bersyukur dengan waktu sehat dan waktu yang tidak digunakan sia-sia? Sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita selalu pandai bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan itu. Bagaimana cara kita untuk menambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara apa? Ya taat. Dengan ketaatan itu, maka Allah akan menambah kenikmatan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau kita menyanyiakan umur, menyanyiakan waktu, maka azab Allah itu akan pedih kepada seseorang, kepada hambanya. Marilah kita jangan sampai tertipu dengan waktu sehat, tertipu dengan waktu yang luang. Mari kita gunakan sebaik-baik umur kita, waktu kita. Sebuah pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gadingnya, maka seorang hamba yang beriman ketika meninggal, maka meninggalkan kebaikannya untuk dikenang dalam kebaikannya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.